Secara umum, keterampilan dalam manajemen terbagi dalam 3 bagian sesuai tingkatannya, yakni Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat di pembelajaran Jaringan Teknokrat Indonesia bersama saya, Vanita Kusumawati di mata kuliah Manajemen Konstruksi. Video kali ini akan membahas konsep dasar manajemen. Adapun referensi yang dapat digunakan untuk mendukung materi ini diantaranya Rohman yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen pada tahun 2017, Widya Santi yang berjudul Manajemen Konstruksi tahun 2013. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai konsep dasar manajemen, mari kita ketahui bersama tujuan pembelajaran di video kali ini. Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen. Pengertian umum manajemen. Manajemen itu sendiri ada beberapa pengertian, di antaranya menurut George, manajemen yaitu suatu proses yang terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau penggerakan atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Menurut James, manajemen adalah proses planning, organizing, directing, dan controlling dari anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Menurut Elmore, manajemen yaitu suatu teknik atau cara menetapkan tujuan dari kelompok manusia, mengklasifikasi dan melaksanakan unsur-unsur manajemen. Jadi, manajemen itu sendiri adalah suatu proses atau metode atau teknik untuk mencapai suatu tujuan melalui tindakan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, dan pengawasan atau controlling dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Manajemen ditinjau dari berbagai aspek. Ada manajemen dalam aspek ilmu dan seni. Sebagai ilmu, manajemen itu sendiri merupakan teori yang tersusun secara sistematik dan teruji dalam praktek dan berkembang memenuhi kaidah ilmu pengetahuan. Bersifat multidisiplin, memerlukan ilmu lain dalam penerapannya seperti psikologi, matematika, statistika, sosial, dan sebagainya. Sebagai seni, merupakan bakat, bawaan, dan intuisi dari seseorang manajer yang memiliki ilmu manajemen atau pengetahuan manajemen dan mengerti bagaimana melaksanakan manajemen itu sendiri. Manajemen sebagai proses yaitu tahapan-tahapan kegiatan yang berurutan dan sistematik. Manajemen sebagai suatu fungsi yaitu merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen. Manajemen sebagai suatu sistem merupakan pendekatan sistem dalam penyelesaian permasalahan manajemen. Input, proses, output. Manajemen sebagai profesi yaitu berkembang suatu profesi atau keahlian, konsultan manajemen, manajer profesional. Manajemen sebagai kelompok yaitu orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuannya. Tingkatan manajemen ada 3. Manajemen dibutuhkan pada setiap inti dari suatu organisasi yang mempunyai tingkatan yang berbeda. Pertama, higher management atau manajemen puncak atau tinggi. Yaitu ada kegiatan umum atau menyeluruh, polisi umum atau penentu kebijakan, manajer puncak, direktur utama, level tertinggi. Kemudian ada middle management, manajemen madya atau menengah. Ada manajemen bagian yang menjadi tanggung jawabnya, manajer departemen atau divisi, level menengah. Selanjutnya ada lower management atau manajemen tingkat bawah. Ada tingkat operasional atau teknis, manajer operasional atau teknis, level bawah atau teknis. Masing-masing tingkatan manajer tersebut memiliki wilayah kerja dan membutuhkan keterampilan yang berbeda-beda. Secara umum, keterampilan dalam manajemen terbagi dalam 3 bagian
sesuai tingkatannya, yakni keterampilan konseptual, yaitu conceptual skill untuk tingkatan top manager, keterampilan kemanusiaan atau human skill atau communication skill untuk tingkatan middle manager, dan keterampilan teknis atau technical untuk tingkatan lower manager. Kemampuan mengkonsep atau conceptual skill adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah sesuai dengan keadaan, kondisi, situasi yang ada, juga menentukan variabel dan faktor-faktor. Kemudian melakukan analisis dan mengambil keputusan. Termasuk dalam kemampuan ini adalah membuat perencanaan yang menyeluruh dan komprehensif serta menentukan solusi dan persoalan-persoalan organisasi secara strategis. Selanjutnya adalah kemampuan berhubungan dengan peserta lain atau human skill. Adalah kemampuan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain sehingga tercipta partisipasi dan suasana yang harmonis di antara kelompok-kelompok yang berkaitan untuk mendukung pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah kemampuan teknik atau technical skill adalah kemampuan untuk melakukan tugas-tugas bersifat teknis yang menjadi tanggung jawabnya yang berkaitan dengan prosedur, proses, teknik, dan peralatan yang bersifat operasional, juga termasuk kemampuan untuk mengoperasikan peralatan dan teknik serta urutan-urutan melaksanakan suatu pekerjaan di lapangan. Berikut ini adalah hubungan tingkat manajemen dan kemampuan manajemen. Tabel berikut adalah tabel hubungan antara manajemen dan kemampuan manajemen. CS yaitu conceptual skill, ada manajemen puncak, HS yaitu human skill, ada manajemen tengah, dan TS yaitu technical skill, ada manajemen bawah. Efektivitas yaitu kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Derajat atau tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Manajer yang efektif yaitu yang dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode atau cara yang tepat untuk mencapai tujuan. Berikut ini adalah skema pengertian manajer. Perbedaan manajemen dan manajer. Manajer adalah setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer diklasifikasikan menjadi dua. Menurut tingkatan ada tinggi, top manager, menengah, middle manager, bawah, lower manager. Menurut tanggung jawab dalam organisasi ada manajer umum atau general manager, manajer fungsional atau functional manager. Berikut ini adalah gambaran tingkatan manajer. Manajer puncak bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Top manager. Manajer menengah atau middle manager membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan karyawan. Low manager atau manajer bawah memimpin dan mengawasi fungsi tenaga operasional. Terdapat 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu ada aliran klasik yang terdiri dari manajemen ilmiah dan teori organisasi klasik. Selanjutnya ada aliran hubungan manusiawi atau neoklasik. Kemudian yang ketiga adalah aliran manajemen modern. Lingkungan organisasi dibagi menjadi 2, ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal organisasi atau internal environment yaitu lingkungan yang berada dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, manajemen, dan budaya organisasi. Lingkungan eksternal organisasi atau lingkungan organizational environment meliputi semua elemen yang berada di luar organisasi, tetapi berpotensi mempengaruhi organisasi itu sendiri. Lingkungan ini terdiri atas lingkungan umum dan lingkungan tugas. Berikut ini adalah tabel sejarah perkembangan teori manajemen. Pada periode waktu 1771 sampai 1871, aliran manajemen yaitu mengenai awal teori manajemen. Selanjutnya pada tahun 1870 sampai 1930, aliran manajemen berupa manajemen ilmiah. Kemudian pada periode 1930 sampai 1940, aliran manajemen berupa teori organisasi klasik.
dan pada periode waktu 1940 sampai sekarang, yaitu aliran manajemen berupa hubungan manusiawi dan manajemen modern. Sumber daya manajemen itu sendiri maupun unsur dari manajemen itu mencakup 6M, yaitu man, money, material, mesin, dan metode, dan market. Secara garis besar, manajemen mempunyai arti pencapaian tujuan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Fungsi-fungsi manajemen itu sendiri adalah POAC. Yaitu planning atau perencanaan, O yaitu organizing atau pengorganisasian, A atau executing atau pelaksanaan, dan C yaitu controlling dan pengendalian. Perencanaan itu sendiri adalah kegiatan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi, sasaran, program, target, prosedur, metode, sistem, anggaran, waktu, dan standar-standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Perencanaan dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan 5W1H, di mana W pertama adalah what, apa yang harus dilakukan, tujuan yang harus dicapai, sasaran, dan target. W yang kedua adalah why, mengapa kegiatan tersebut dilakukan, mengapa tujuan harus dicapai, menunjukkan tujuan. W yang ketiga adalah where, di mana kegiatan tersebut dilakukan, menunjukkan fungsi tempat. Selanjutnya W keempat adalah when, kapan harus dilakukan, menunjukkan fungsi waktu. W yang kelima adalah who, siapa yang akan melaksanakan kegiatan, menunjukkan fungsi orang atau bagian atau staff. Selanjutnya ada how, bagaimana kegiatan dilaksanakan, berapa anggarannya, bagaimana kualitasnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan, atau how long, how much, how many, dan sebagainya. Tujuan dan manfaat perencanaan yaitu penetapan secara jelas tujuan kegiatan. Selanjutnya ada sebagai pedoman dan arah kegiatan. Kemudian ada continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan. Ada sebagai alat pengendali dan penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Berikutnya adalah pelaksanaan. Pelaksanaan itu sendiri adalah implementasi atau perwujudan dari keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Di dalam fungsi pelaksanaan sudah mencakup fungsi perorganisasian, yaitu merancang organisasi yang tepat untuk mencapai tujuan, penentuan lingkup kegiatan, dan pembagian pekerjaan. Setelah pengorganisasian siap, dilanjutkan dengan proses penggerakan atau executing untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Fungsi selanjutnya ada pengendalian. Pengendalian adalah upaya yang sistematis agar proses dan hasil pelaksanaan sesuai dengan perencanaan. Proses-proses pengendalian itu sendiri terdiri dari penetapan standar pelaksanaan berdasarkan perencanaan, pengarahan, instruksi, dan koordinasi pelaksanaan, penentuan pelaksanaan pengukuran, monitoring atau pengawasan pelaksanaan di lapangan, pengukuran pelaksanaan di lapangan, evaluasi pelaksanaan, dan pengambilan tindakan perbaikan atau koreksi. Jadi, kesimpulan dari manajemen itu sendiri adalah suatu proses atau metode atau teknik untuk mencapai suatu tujuan melalui tindakan POAC yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau executing, dan pengawasan atau controlling dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien, di mana sumber daya tersebut terdiri dari 6M, yaitu man, money, material, mesin, metode, dan market. Demikianlah pembahasan mengenai konsep dasar manajemen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. I hate